Oke, apa materi saya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas mengenai bagaimana Pancasila itu menjadi sebuah eh, sistem etika, atau mungkin bisa kita mengenalnya adalah Pancasila ini menjadi kekuatan kita dalam mempunyai etika, baik itu secara pribadi, baik itu secara masyarakat, ataupun secara kepada Tuhan. Nantinya ada sedikit penjelasan juga bagaimana Pancasila ini menjadi etika kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana etika ini sistem etika mungkin dalam Pancasila itu bisa diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang mengatur langkah manusia. Kenapa? Karena mungkin teman-teman juga mengetahui dalam kehidupan keseharian kita, kita itu banyak dipantau oleh orang-orang yang mungkin itu bisa jadi adalah bahkan orang yang mungkin kita tidak mengenal secara akrab, tapi kita juga dipantau olehnya perihal etika kita. Orang yang tidak mengenal pun melihat bagaimana etika kita, apalagi orang yang mengenal kita. Jadi etika ini adalah sebuah prinsip moral yang mengatur tingkah lakunya manusia atau seseorang. Baik itu individu, baik itu masyarakat, ataupun bahkan kepada Tuhan pun kita harus punya etika tersendiri. Nah, bagaimana sekarang Pancasila ini menjadi etika dalam mengatur sebuah langkah kehidupan masyarakat atau warga negara. Apa prinsipnya yang menjadi prinsip etika sebagai apa? Etika Pancasila apa? Jadi setiap sila dalam Pancasila itu mengandung nilai etika yang memandu perilaku moral warga negara Indonesia. Jadi dalam sila dari sila ke-1 sampai sila ke-6 itu ada kandungan peraturan yang mengikat bahwasanya seseorang atau warga negara ini harus mempunyai etika dengan berdasarkan sila-sila yang dari mulai ke sila ke-1 hingga sila ke-5 ini tadi. Yang pertama mungkin kita mengetahui apa sih sila yang pertama. Kita mengetahui apa itu sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa isinya, apa bentuk etikanya atau makna etika di sana yang terkandung dalam sila. Sila pertama ini kandungannya bagaimana dalam kandungan Pancasila? Yang pertama itu yaitu mengajarkan bahwa setiap individu harus mengakui adanya Tuhan dan menjalani kehidupan dengan berlandaskan ajaran agama yang diyakini. Nah, jadi dalam kandungan sila pertama bentuk perintah etikanya adalah yaitu etika kepada Tuhan. Tadi dikatakan bahwasanya etika prinsip etika itu antar manusia, masyarakat dan juga kepada Tuhan. Jadi mau apa namanya prinsip yang ada dalam sila pertama yaitu mengenai etika kita kepada Tuhan, yaitu bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan berlandasan agama kita masing-masing. Mungkin kalau yang beragama Islam kita berlandasan agama Islam, yaitu memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Islam, sholat 5 waktu, puasa dan sebagainya. Mungkin agama yang lain bisa mengikuti sesuai dengan ajaran-ajaran yang diyakini oleh mereka. Jadi itu adalah bentuk prinsip etika dalam Pancasila yang bentuk sila yang pertama. Kemudian dalam prinsip etika Pancasila yang terkandung dalam sila kedua ini yaitu mengajarkan
bahwa setiap individu berhak dihargai sebagai manusia yang bermartabat tanpa memandang ras, suku, agama, ataupun latar belakang. Jadi, ini adalah bentuk sila yang kedua yang mengatur bahwasanya Pancasila kedua ini adalah suatu prinsip etika. Yang mana isinya di sana yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk etikanya di mana? Pada sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, etikanya di mana? Yaitu etikanya kita sebagai manusia, kita sebagai individu berhak dihargai oleh seseorang. Kenapa? Manusia sebagai yang berapa? Manusia yang bermartabat tanpa memandang kalau kita mungkin agama ini nggak usah dihormati, agama ini nggak usah di apa namanya dihargain dan sebagainya. Tidak, ataupun bahkan suku Jawa, suku-suku yang lainnya. Jadi etika yang terkandung dalam sila kedua yaitu salingnya em, menghargai, tidak memandang ras, suku, agama ataupun latar belakang sosial. Mungkin banyak kita menemukan ya secara sosial yang miskin diinjak, yang kaya yang dijunjung. Kadang ada yang seperti itu. Itu banyak terjadi. Namun dengan orang apa seseorang yang mempunyai prinsip etika yang berlandaskan Pancasila, maka sila kedua harus bisa dijalankan. Kita bukan bicara lagi dengan agama. Kita bicara yaitu bagaimana Pancasila ini menjadi prinsip etika kita. Menghargai antar sesama itu apa kita berlandasan Pancasila ada yaitu terkandung dalam sila kedua, bukan hanya di dalam agama saja. Ternyata dalam Pancasila ada prinsip etika menghargai antar sesama yang tidak mengandung apa yang tidak memandang ras, suku, agama ataupun latar belakang itu tadi. Nah, itu adalah kandungan prinsip etika Pancasila pada sila yang kedua. Namun bagaimana prinsip etika Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia? Apa bentuk yang terkandung dalam sila ketiga mengenai prinsip etika yaitu menuntut setiap individu untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi bagaimana? Nah, isi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia ini yaitu memberikan makna etikanya yaitu bahwasanya menempatkan kepentingan bersama atau apa kepentingan negara ini di atas kepentingan pribadi. Jadi mungkin banyaklah kita temui ketika ada demo, ketika ada unjuk rasa, sehingga mereka merusak tempat-tempat umum, merusak jalan-jalan ataupun yang lainnya. Secara etika persatuan Indonesianya itu sangat luar biasa kurang. Kenapa? Mereka itu merasa benci atau mungkin bisa kesal ataupun mereka itu merasa kecewa terhadap salah satu orang atau golongan pemerintahan ketika melakukan demo, melakukan apa namanya untuk menyuarakan suaranya, tapi mereka malah merusak fasilitas-fasilitas umum yang itu merupakan bagian kita, itu adalah merupakan milik kita bersama. Kenapa kok harus dirusak? Mungkin kalau kita berpikir kasar nih, fasilitas-fasilitas umum yang kita rusak itu anggaran kita bisa apa namanya memandang secara garis besar anggaran yang seharusnya seandainya kita tidak merusak fasilitas-fasilitas itu mungkin anggaran itu disalurkan dalam hal-hal yang lain dikarenakan ada fasilitas umum fasilitas bersama milik kita bersama dirusak oleh kita maka anggaran itu akan pengalokasiannya akan dialihkan bisa jadi kan seperti itu. Jadi makna etika prinsip dalam Pancasila ketiga yaitu jangan sampai kita menempatkan kepentingan pribadi itu di atas segalanya atau di atas kepentingan bersama mengenai kewarganegaraan. Jadi harapannya teman-teman yang mungkin oh enggak Pak karena saya mahasiswa yang sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk ikut demo-demoan. Mungkin kalau ada demo hari buruh
ada demo kenaikan bentar lagi apa namanya kenaikan UMK atau UMR. UMK upah UMR upah minimum UMP sorry UMP upah minimum provinsi ataupun UMK upah minimum kabupaten atau kota. Mungkin teman-teman sebagai karyawan ikut demo karena kenaikannya yang kecil dan sebagainya. Tapi teman-teman harus bisa memegang prinsip etika Pancasila yang ketiga ini. Jangan menempatkan kepentingan pribadi. Oh enggak Pak, itu adalah kepentingan bersama. Maksudnya, setidaknya teman-teman harus bisa menempatkan kepentingan bersama ini, fasilitas-fasilitas bersama ini adalah harus kita jaga bersama. Jangan karena emosional diri kita merasa kesal pada salah satu kelompok atau individu, kita amarahnya dikeluarkan dengan merusak fasilitas-fasilitas bersama itu tadi. Jadi, prinsip yang ketiga, etika dalam Pancasila yaitu harus bisa harus bisa mengedepankan kepentingan bersama terutama dalam menjaga kesatuan Indonesia daripada kepentingan-kepentingan pribadi. Kemudian sedangkan pada prinsip etika yang keempat yang terkandung dalam Pancasila atau mungkin kita mengenal Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang adil dan beradab. Jadi apa makna prinsip etika pada sila keempat ini? Yaitu pentingnya proses musyawarah dan perwakilan dalam mengambil keputusan yang adil bagi kepentingan bersama. Pak, kadang pemerintahan itu membuat kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan keadaan kita sebagai rakyat bawahan. Mungkin teman-teman yang suka dunia politik, mungkin teman-teman yang suka kepemerintahan, silahkan mungkin teman-teman masuk di dalamnya agar supaya bisa berkontribusi. Pemerintahan sekarang seperti ini, kepemimpinan saat ini seperti ini. Ya. Mungkin teman-teman yang mempunyai kesukaan dalam pemerintahan, dalam instansi pemerintahan, masuk ingin berkontribusi kepada negara kita, mungkin dengan cara teman-teman ayo mencalonkan diri ya. Mencalonkan diri sebagai DPR, mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota, gubernur dan sebagainya yang menyukai dunia politik. Silahkan, teman-teman mungkin sekarang menganggap pemerintahan kita nggak mendengarkan, pemerintahan kita bukan mewakili, pemerintahan kita malah menindas tanpa adanya musyawarah secara terbuka kepada masyarakat, terutama rakyat bawahan yang menganggap nanti kebijakan-kebijakan itu hanya menguntungkan kepada salah satu pihak. Jika itu yang dirasakan oleh teman-teman, mungkin rasanya teman-teman harus terjun di dalamnya. Siapa tahu dengan adanya tergabungnya teman-teman sebagai bagian dari mereka, etika-etika, prinsip yang ada dalam Pancasila ini bisa diterapkan dan bisa em, mengedepankan kepentingan-kepentingan secara bersama, bukan hanya berpihak kepada salah satu kelompok ataupun perorangan-perorangan. Itu prinsip etika Pancasila yang ada di sila keempat, yaitu mengenai em, mementingkan proses musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Terus kemudian prinsip etika pada sila yang kelima yang terkandung dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, etikanya bagaimana? Yaitu kandungan pada sila kelima yang terkandung prinsip etika pada sila kelima, yaitu mengajarkan tentang pentingnya pemerataan dan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pendidikan seluruh lapisan masyarakat. Kepentingan pemerataan, Pak. Daerah Jawa dengan daerah luar Jawa nggak sama, Pak. Kesejahteraan atau secara sosial mereka secara kehidupannya berbeda dari ujung sampai ujung ujung timur, ujung barat, selatan sama utara berbeda, Pak. Secara pemerataan belum merata, hanya yang dilihat ada di Jawa. Nah, terus pengembangannya, ekonominya di Jawa sangat luar biasa, pendidikannya juga. Kak,
sebenarnya mungkin pemerintah itu menginginkan pemerataan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Namun tidak bisa disulap secara langsung, tidak bisa disulap secara waktu yang dekat, tidak bisa disulap dengan cara membuat kebijakan-kebijakan. Tapi insya Allah mungkin saya berpikirnya lebih kepada berpikir positif. Insya Allah pemerintah atau pejabat-pejabat kita itu juga memikirkan hal itu, namun masih belum rasanya untuk bisa sepenuhnya atau berapa persen. Mungkin kalau 100% masih belum. Kalau 70% belum sampai ke 70% pemerataan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Iya Pak, betul. Saya aja untuk kuliah secara reguler, semisal tidak bisa karena terkendala oleh ekonomi, terkendala oleh keadaan yang tidak bisa mengandalkan ekonomi keluarga, orang tua, sehingga saya mengorbankan diri saya untuk sambil bekerja, untuk mencari upah agar supaya saya bisa mengenyam pendidikan yang sama layaknya dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya, namun saya juga harus bisa bekerja untuk bisa membiayai eh, hidup dan juga biaya kuliah itu tadi. Jadi dengan cara seperti itu, mungkin caranya pemerintah tidak diberikan pendidikan, tapi caranya pemerintah diberikan pekerjaan, yang mungkin ada rezeki lebih, bisa melanjutkan pendidikan. Insya Allah kita bisa lebih berpikir secara positif bagaimana bisa prinsip etika Pancasila pada sila kelima bisa kita laksanakan. Oke, selanjutnya yaitu ada landasan etika dalam kehidupan. Bagaimana landasannya? Landasan etika dalam kehidupan ini yaitu Pancasila membimbing individu untuk bertindak berdasarkan nilai moral yang terkandung dalam sila dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kandungan isi dari em, etika yang terkandung dalam sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila keenam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini akan membimbing seseorang atau individu untuk bertindak berdasarkan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Jadi mungkin kalau kita menyadari apa namanya, Pak, kalau untuk hal ini masalah etika saya berdasarkan agama, apakah kita menyempatkan diri punya waktu yang luang untuk belajar agama? Oh iya Pak, ada, monggo dipersilakan. Namun eh, kita sebagai warga negara juga ada dasar. Kita bisa juga berdasarkan Pancasila yang sebetulnya juga ada di dalamnya itu kandungan-kandungan bahwasanya sila Pancasila ini juga mengatur bagaimana seseorang ini mempunyai moral, etika yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa landasan etika dalam kehidupan? Yang pertama yaitu membangun toleransi beragama. Jadi mungkin teman-teman yang sering menjumpai dalam kehidupan kita yang kita itu tidak terlepas dari berbagai agama yang bertemu dalam suatu kelompok, bertemu dalam suatu organisasi, perusahaan dan lainnya, mungkin membangun toleransi beragama itu sangat perlu. Rasanya nyaman ketika toleransi itu muncul dengan adanya perbedaan beragama, beda agama dan sebagainya, ketika toleransi itu muncul kita merasa nyaman. Jadi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, yang secara keseluruhan atau secara global ini, Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Jadi mungkin ya banyak sering saya temuin di media sosial ketika mereka itu membahas masalah agama, oh komentarnya luar biasa. Hujat sana sini agamamu seperti ini dan sebagainya. Sepertinya itu enggak.
kurang etis lah kalau menurut saya. Nggak perlu kita mengutarakan di situ. Kita harus bisa menghargai, harus bisa saling apa namanya menghormati antar perbedaan ini. Karena apa? Itu adalah keyakinan kita. Mau gimana lagi, itu akan yang menuntun kita semua, yang akan membawa kita semua kepada jalan-jalan yang benar. Tidak ada agama yang mengajarkan kepada hal-hal yang jelek, manusianya saja, bukan agama yang mengajarkan ataupun membawa seseorang atau individu ataupun kelompok itu em, mengajak kepada hal-hal yang negatif. Insya Allah semuanya mengajak kepada hal-hal yang positif. Namun kembali lagi adalah manusianya yang kemungkinan besar keliru dalam menafsiri ataupun memaknai suatu perintah yang ada di dalam agama itu tersebut. Jadi teman-teman yang mungkin banyak sekali memberikan komentar ataupun aktif di sosial media ketika membahas masalah agama, saling hujat menghujat, saling apa namanya mencemooh ataupun menjelek-jelekkan agama yang lain. Tolong teman-teman dijaga etika beragamanya, kita saling menghormati, kita hidup bersama di negara yang sama. Selanjutnya bagaimana menjaga keadilan sosial atau etika sosial. Bagaimana kita bisa menjaga etika sosial ini? Pancasila itu menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan, membantu sesama, dan menciptakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan. Jadi kadang kita juga mengetahui banyaknya diskriminasi, ketidakadilan, kita yang merasa kita adalah orang yang bagian dari suatu kelompok, tapi kita merasa kita dirasa dikucilkan, kita merasa kurang diperhatikan, tidak sama keadilannya, atau kita merasa didiskriminasi. Jadi etika cara bersosial itu jangan sampai muncul. Jangan sampai kita, apalagi kita yang sebagai mempunyai kepentingan, mempunyai peran, mempunyai apa namanya kekuasaan, jangan sampai kita mendiskriminasi ataupun kurangnya menciptakan kesejahteraan antar sesama itu tadi. Bagaimana caranya? Mungkin kita tidak punya uang untuk bisa memberikan atau membantu orang, tapi setidaknya kita bisa menjaga perasaannya mereka. Tidak apa, jangan membuat mereka itu kecewa ataupun membuat mereka itu merasa dikucilkan, apa didiskriminasi, merasa tidak diadili. Kita mau memberikan harta, mungkin harta kita terbatas. Kita mau memberikan sesuatu, tapi kita tidak punya apa-apa. Nah, mungkin tidak seperti itu, kita bisa menjaga perasaannya mereka. Itu adalah etika sosial, karena kita tidak hidup sendirian. Selanjutnya bagaimana? Etika selanjutnya yaitu menghargai proses demokrasi. Ini sudah berumur semuanya, sudah mempunyai hak untuk memberikan suara ketika adanya pemilu ataupun pilkada dan sebagainya, ada etika demokrasi. Bagaimana? Pancasila mengajarkan pentingnya partisipasi aktif dalam memilih pemimpin melalui pemilu serta berperan aktif dalam musyawarah yang menghasilkan keputusan yang bijaksana. Pak, yang terjadi di Indonesia pada saat pemilu ataupun pilkada ini banyak yang curang. Mungkin itu karena bukan kalian pemerannya. Coba siapa tahu adalah pemeran panitianya, apa itu susunannya itu. Mungkin kalau kalian adalah pemerannya untuk bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang apa namanya kecolongan suara. Jadi dalam Pancasila itu diatur bagaimana kita juga harus berpartisipasi aktif, tidak hanya menjadi penyumbang suara. Kita tidak hanya menjadi apa namanya suara yang diharapkan oleh orang lain, tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa membuat apa ya keputusan ini menjadi keputusan yang bijak. Apa masuk di dalamnya, menjadi penelitiannya, bisa melalui tingkat
yang paling bawah dari desa ataupun kelurahan, dari kecamatan. Jadi kita juga sebagai rakyat mungkin kita berpartisipasi dalam memberikan atau menyumbangkan suara, menyumbangkan aspirasi kita dengan adanya demokrasi ini tadi, satu suara itu sangat berharga sekali. Jadi mungkin kalau ada pemilu ataupun pilkada yang 50-50 suaranya, oh ternyata perolehannya sama-sama 1.000. Ternyata kalian tidak memilih satu, ada yang tidak memilih satu. Dikarenakan itu, maka keputusannya akan diambil secara semisal berulang, pemungutan suara ulang. Kenapa? Karena ada satu masyarakat atau warga yang tidak memberikan ataupun tidak berpartisipasi di sana. Itu secara etika demokrasi. Ada etika menumbuhkan rasa cinta akan tanah air kita. Bagaimana ya toh disebut kita dengan etika tanah air? Kita tidak bisa memberikan pengorbanan yang luar biasa kepada negara kita. Kita tidak punya apa-apa. Kita mau mencalonkan pemimpin apa pemerintahan, kita mau gabung di dalamnya, kita nggak punya modal karena harus bermodal dulu. Nah, bagaimana etikanya kita yaitu cinta tanah air. Bagaimana yaitu menjaga dan merawat bangsa ini dengan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Jadi kita selagi kita tidak bisa menyumbangkan hal-hal yang berupa barang apa dan sebagainya, setidaknya kita jangan merusak. Berikanlah kontribusi yang positif bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Mungkin kalau kita untuk negara terlalu besar, kita cobalah di warga-warga sekitar, mungkin di RT, di RW, apa yang perlu kontribusikan secara positif. Gotong royongnya setiap minggu, untuk bisa menjaga apa namanya lingkungan, membuat tempat-tempat sampah yang sekiranya tidak menyumbat, tidak menghalangi di gorong-gorong, di tempat peralihan air, apalagi saat ini dari musim hujan yang sering terjadi banjir di pelosok ataupun di kota-kota besar. Mungkin kalau di pegunungan aman, tidak banjir, pembuangannya luas, ada tempatnya. Tadi bagaimana caranya kita bisa menjaga dan merawat bangsa ini dengan memberikan kontribusi positif. Jangan terlalu wow, jangan terlalu pandangannya harus secara nasional dan sebagainya. Mungkin kita tidak mampu untuk di sana, maka kita mulai dari yang kecil, tingkat-tingkat yang terkecil ini. Itu adalah bentuk apa namanya? Bentuk etika kita bahwasanya kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ada beberapa tantangan. Jadi meskipun kita sudah etika dengan menjalankan dengan berprinsipkan Pancasila tadi, tapi ada beberapa tantangan Pancasila yang disebut sebagai sistem etika. Apa saja tantangan tersebut? Jadi meskipun Pancasila ini mengandung nilai-nilai etika yang luhur, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan. Apa? Tantangannya adalah di antaranya yaitu toleransi dan keberagaman. Tadi sudah sempat disinggung, masih banyaknya sekali, masih banyak sekali rasa toleransi dan keberagaman kita itu kurang. Mungkin kalau secara langsung bertemu dengan langsung takut ditonjok, takut dihajar, takut dilaporkan dan sebagainya. Tapi sekarang sudah di dunia maya, di media ataupun yang lainnya, rasa toleransi itu rasa-rasanya nggak ketemu, tak nilai seperti ini, tak jawab seperti ini di komenan dan sebagainya. Jadi tolong mungkin teman-teman yang punya kebiasaan seperti itu, rasa toleransinya masih kurang, itu adalah tantangan kita. Jangan sampai kita menjadi bagian dari situ yang mungkin itu tidak mencerminkan itu kita sebagai mahasiswa, kita sebagai tenaga kerja dan sebagainya. Tidak melihat itu semuanya harus bisa memberikan toleransi dan keberagaman. Ini adalah memang tantangan yang sangat besar sekali. Yang kedua apa? Kesadaran keadilan sosial. Jadi em, masih menjadi tantangan kita keadilan sosial ini
baik itu secara ekonomi, pendidikan, dan sebagainya, banyak orang-orang atau anak-anak muda, anak kecil yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga masuklah Menteri Sosial sekarang membuka sekolah-sekolah rakyat, baik itu di perkotaan, baik itu di pedesaan, yang lain sebagainya, yang untuk menampung rasa keadilan dalam pendidikan, dalam berkependidikan. Mungkin yang mereka itu tidak bisa melanjutkan pendidikan karena faktor biaya, tidak bisa bayar SPP, sebenarnya sekarang sudah digratiskan. Tapi mereka harus membantu orang tua karena orang tua yang kok secara ekonominya harus seperti ini. Karena dengan hadirnya mungkin sekolah rakyat itu sangat bisa membantu anak-anak yang sebelumnya terlantar tidak mendapatkan pendidikan, bisa mendapatkan pendidikan yang layak, mereka mendapatkan tempat tinggal ataupun asrama. Orang tua yang mungkin secara sosial sekarang lagi gencar-gencarnya, beberapa hari yang lalu ada bantuan BLT yang disalurkan langsung melalui kantor pos dan sebagainya. Nggak tahu apakah ini akan berkelanjutan ataupun hanya untuk beberapa bulan saja atau pada periode-periode tertentu. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa bulan yang lalu kita mendengar bahasa kalimat penjarahan. Rumah-rumah para penguasa, rumah-rumah para pejabat kita dijarah oleh orang-orang dikarenakan apa? Dikarenakan tidak bisa menjaga pembicaraan yang menyakitkan atau melukai hati masyarakat ataupun penyalahgunaan kekuasaan digunakan kepada hal-hal yang hanya membentuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Ini masih sekali menjadi tantangan kita dalam menjalankan sistem etika berlandaskan Pancasila ini. Jadi masih banyak juga penyalahgunaan seperti itu. Apa? Yang diuntungkan hanya beberapa orang, tapi yang dirugikan adalah senasional, rakyat se-Indonesia, berapa juta jiwa. Sedangkan yang diuntungkan hanya beberapa orang atau beberapa kelompok saja. Jadi ini tiga yang menjadi yang sangat krusial yang menjadi tantangan Pancasila sebagai sistem etika ini tadi. Oke, materi saya rasa sudah cukup. Mungkin teman-teman nanti bisa melanjutkan yang masih belum mengerjakan tugasnya. Saya cek, saya share screen. Mungkin ada yang terlupakan. Saya cek satu-satu. Dari mesin, sepertinya tadi satu saya ngeceknya. Oh, alhamdulillah ada peningkatan. Mesin Bushro Mukbitin, Ahmad Fahril Anas Al-Marwazi, sama M. Ma'azil Muflih Santoso baru tiga dari mesin yang baru mengumpulkan tugasnya. Terus kemudian Pancasila untuk teknologi informasi. Siapakah yang sudah mengumpulkan? Alhamdulillah baru satu. Dari jumlah mahasiswa 10 baru satu yang mengumpulkan. Samsul Arif baru satu. Kemudian dari AP, ini anak buah saya sendiri, anak AP ini. AP, Administrasi Perkantoran, yang baru mengumpulkan. Alhamdulillah dari 6 mahasiswa masih belum ada yang mengumpulkan sama sekali. Silakan masih ada waktu sampai tanggal 30 November
untuk bisa menyelesaikan. Untuk nilai UTS sudah saya beberapa sudah merangkum. Insya Allah nanti saya akan masukkan di Adlink. Nilai UTS-nya mungkin secara bertahap bisa dicek. Mau secara keseluruhan nanti EPS-nya akan muncul setelah UAS. Seperti itu. Oke, saya lanjut untuk absensi terlebih dahulu. Pancasila untuk prodi TM. Silakan yang hadir nanti mohon untuk bersuara. Karena saya nggak ngecek akunnya masing-masing. Muhammad Solihul Mohsin ini nggak pernah hadir kayaknya. Nggak ada ini ya. Ya, Pak. Rosdiana Dwi Putri. Hadir, Pak. Rosdiana, mohon maaf, kamu kok nggak pernah muncul ya? Moro-moro WA saya ikut UTS terlambat. Mohon maaf ya, saya buka di Zoom ya, supaya bisa didengarkan dan menjadi I, perhatiannya teman-teman yang lain. Nggak mohon pernah maaf, ikut Pak, mata karena kuliah saya pada saat UTS terlambat mengumpulkan dan me-WA saya. Ini gimana? iya, Pak, mohon maaf, Pak, karena kalau malam itu masih sibuk kerja, jadi kadang buka Zoom juga agak terlambat. Jadi gini, sudah saya wanti-wanti, makanya kamu saya kasih pada saat mata kuliah, saya itu merekam dan saya kirimkan rekamannya ke teman-teman di grup. Bolehlah WA saya nggak pernah menolak. Pak, bolehkah saya mengganti? Silahkan, saya kasih tugas. Silahkan dirangkum materi yang saya dijelaskan di grup, videonya, rekodnya sudah saya share. Dan pertemuan mata kuliah saya Pancasila ini hanya 2 kali seminggu, apa 2 kali, apa 2 minggu sekali. Satunya diganti dengan tugas. Dan tugas pun Mbak Rusdiana nggak mengerjakan sama sekali. Gimana saya cara menilainya? Silakan, saya sekarang bingung. Silakan Mbak Rusdiana konfirmasi ke Kaprodinya, yaitu Pak Aris. Apa yang diambil keputusan oleh Pak Aris, menyusulkah atau gimana, atau dari akademik Bu Putri, saya akan ikut. Cuman kalau saya apa namanya langsung memutusin harus gak apa-apa ya saya eman akan menjadi kecemburuan ntar mahasiswa yang lain enak Pak kalau gitu saya nggak usah masuk kalau gitu khawatirnya rasanya seperti itu jadi mohon maaf Mbak Rusdiana saya buka di sini agar supaya menjadi perhatian dari mahasiswa lain silakan saya tunggu jawabannya silakan konfirmasi ke kaprodinya ataupun juga ke akademik jawabannya seperti apa mohon dikirimkan ke saya kalau memang harus remedi nanti saya akan remedi seperti itu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, Muhammad Ridho Mufli, nggak ada. Muhammad Rodi Asrofi ini izin. Ali Fikri, Hadir, Pak. Ali Fikri hadir. Rengga Sakti, Rengga nggak ada. Oke, Sarip Maulikul Haq. Hadir, Pak. Oke, Ferdani Sabrian, nggak ada. Endi izin. Amin Nika Kurniawan, Hadir, Pak. Maazil Mufli, Hadir, Pak. Bushro Muhbitin, nggak ada. Reza Abdil. Hadir, Pak. Hafiz ini izin. Adi Teja, Adi Teja, nggak ada. Pramudia, Ada, Pak. David,
Gak ada. David Rizwanda. Haruna. Gak ada. David Parlindungan ini nggak ada, keluar kayaknya. Muhammad Bagas Firdaus. Nggak ada. Ahmad Ali Faikoh. Hadir, Pak. Oke, Ajif Trianggara. Nggak ada. Muhammad Randy Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Farel Mauludi. Nggak ada. Ahmad Fahril Anas Al-Marwazi. Hadir, Pak. Oke, bentar. Kemudian di TI, Ahmad Noval Nalendra. Hadir, Pak. Rizky Febria Wardana. Nggak ada. Nur Maulidia. Muhammad Nazar Febrianto. Puji Gigin Kurniawati. Kok 5 ya? Nah. Samsul Arif. Nggak ada. Irwandi. Hadir, Pak Samsul, Pak. Oke, Irwandi. Audi Putri. Randy Saputra. Rival Putra Pratama. Oke, cuman satu yang hadir. Dua, sorry, dua. Untuk AP, AP Wardah, Hadir, Pak. Muhammad Rafli, Fania Levi, Egidia, Jessica, gak ada. Satu, oke. Baik, teman-teman, sih bentar, ini ada yang absen. Muklas belum di absen, Pak. Oh iya, sorry, bentar. Tutup. Oh, Mas Mukhlas, oke. Muhammad Farel Maulidi hadir, Pak. Mikrofon nggak bisa. Farel Noval, oke. Farel TI, oke. Baik, teman-teman, untuk mata kuliah Pancasila, saya rasa sudah cukup. Silahkan untuk prodi TM sama AP, silahkan keluar dari room. Untuk AP ada mata kuliah yang akan diisi oleh Bu Umi Kulsum. Kemudian untuk TM sepertinya ada Pak Nugraha Hadi. Untuk TI silahkan di tempat. Sepertinya tadi hanya 2 orang TI. Oke, silahkan.